Ada depan Bapak yang menuju satu perjalanan besar. Yang ketiga ada seorang ayah dan anak. Satu kemudian ada satu dulu di sini. Kemudian dia adalah perempuan Dewi yang kemudian dia baca. Apapun dia perempuan, apapun dia bersebuah tanggung jawab jangan lengah. Yang kedua banyak orang ini mereka menuju perjalanan besar dan mereka berjumpa di perjalanan atas hidup. Dan mereka tidurnya di tempat yang tidak baik sehingga lagi-lagi ini dengan posisi mereka di tempat yang tidak baik dan mereka terpaksa menjadi di tempat yang bagus. Dan mereka tidur di tempat bagus. Dan yang ketiga seorang ayah dan anak ini yang bekerja menjadi orang yang baik. Pasal 2 ayat 3, 4 TB. Dan bentuknya hari ini saya tidak ambil adalah obat seksual. Obat seksual dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau kepentingan yang sia-sia, sebaliknya janganlah dengan jahat yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan jangan berhubungan dan janganlah setiap orang hanya bersikap kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalian yang ambil adalah bekerjasama untuk membela iman. Baik Tuhan, misi korban bagian pertama, kita menjadi sehat di saya pikir ketika kita berada dalam suatu kasih orang Kristen harus menjadi satu dalam perasaan. Sekalipun tidak sepaham, inilah yang selalu menjadi kekuatan bagi pelayan Tuhan, dan itu selalu akan menjadi kewajiban sebagai orang Kristen dan orang beriman. Kita sebagai pelayan Tuhan atau orang percaya dan janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau untuk menyombongkan diri, tetapi masing-masing orang dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Maka apa yang diperjuangkan itu tidak lagi sia-sia, sebab kita menghargai orang lain itu lebih penting daripada kepentingan kita.
Bagian kedua, kita harus berarti bahwa kita menyadari kelemahan kita dan dengan tegas menghormati Allah dan orang lain atas hal-hal dalam pelayanan. Jika kita rendah hati, berarti kita harus sabar walaupun kita keadaan buru-buru mungkin bagaimana tujuan kami yang pergi. Tetapi ketika teman datang cerita atau ngomong dengan kami, walaupun tujuan kami itu ada, tetapi kita harus sabar dan rendah hati. Bapak Ibu, benar-benar dalam waktu yang sangat dan tujuan khotbah tadi saya tidak menjelaskan bahwa tujuan khotbah adalah Paulus. Tujuan khotbah ini Paulus agar jemaat Filipi tetap menjaga iman. Memang itu tugasnya seorang, tetapi sebagai pelayan juga atau pimpinan gereja, berarti kita harus memberikan tempat dan kesempatan yang baik kepada sesama dan pelayan kita daripada diri sendiri. Ketika kita memiliki suatu jabatan pendeta atau gembala atau pimpinan gereja, kita harus memberi waktu kepada bawahan kita atau jemaat kita atau pelayan kita. Ketika kita sudah mencari pelayanan atau meninggal, pasti orang itu menggantikan kita. Perlunya kita harus mengkaderkan atau mengkaderkan. Walaupun seorang hamba Tuhan itu posisinya berada di tempat lain, dia harus menggantikan semuanya dalam bentuk doa, tulisan, dan tulisan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan jika hamba-hambanya tidak bisa melakukan karena kendala dengan baik hati, maka setidaknya mengutus orang dan mengkaderkan orang agar firman Tuhan yang kita siapkan itu menyampaikan kepada umat dan kepada orang lain, maka orang lain juga akan berpikir bahwa perhatian kita kepada mereka itu ada sebagai pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang sangat selamat Tuhan kita Yesus bersama ketika posisi kita jauh dari tempat pelayan kita atau kita masih di Wamena atau di Yeruwa, di kota atau di Timika atau di Jakarta, sebenarnya kita harus melalui via handphone, kita melalui orang lain dengan catatan firman yang kita siapkan bisa masih madarkan untuk sampaikan kepada jemaat yang kita dituju. Karena apa? Karena Paulus ini posisinya dalam penjara waktu itu, tetapi dia menulis surat dalam penjara dan dia diutus orang itu dan kata bahwa Tuhan itu kepada jemaat Filipi. Apa yang dia menulis dalam penjara itu, sehingga dalam hati itu ia juga dengan mengkaderkan supaya bukan dibawa ke jemaat Filipi. Sehingga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan terlalu berarti kita harus mengkaderkan kepada saudara-saudara kami, teman kami, ketika kita meninggal atau ketika kita tuntas jabatan kami, jadi orang itu yang memiliki posisi kabinet.
sebagai gembala lakukan hal itu karena agar mereka kuat dan tidak goyah. Jadi Paulus waktu itu Paulus tahu jemaat Filipi itu imannya kuat, tetapi dia telah membuatkan karena jangan sampai mereka goyah lagi iman mereka itu, sehingga dia menulis surat ini dari penjara khususnya jemaat Filipi. Bapak Ibu Ibu yang sangat Tuhan kita Yesus. Sejarah singkat adalah Paulus mengunjungi kota itu 2 kali pada tahun 66 sampai dengan 57 dan surat Filipi saya tulis pada tahun 61 sampai 62 dengan yang ini menunjukkan hasil dari pengajaran yang diberikan oleh Paulus. Jadi Paulus menulis surat ini tahun 62 dan 62. Paulus menulis surat ini pada saat dia ada di jemaat Roma. Ini terlihat dalam Filipi pasal 1 ayat 13 dan 17 yang menunjukkan dengan jelas bahwa pada saat dia menulis surat ini dia sedang ada di dalam penjara. Saat penulisan surat ini Paulus posisinya dalam penjara. Dan Paulus menulis surat ini untuk Filipi mengucapkan syukur atas pertolongan mereka dan mendorong untuk tetap kuat dalam iman. Paulus menulis surat ini juga untuk mengucap syukur kepada jemaat Filipi dan karena jemaat Filipi juga ada mendorong saat dia menginjili melayani sehingga dia mengalami dengan suratnya kepada jemaat Filipi, Paulus memberi para orang Filipi dorongan dan mendesak mereka untuk bersedia dalam kekuatan dan berjaga bersama membela iman. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di atas bahwa kita harus memakai kalian bersama dan membela iman. Paulus sampaikan firman ini dalam penjara, tetapi dia tidak mau jemaat Filipi itu harus digoyahkan oleh iblis, sehingga dia menulis surat ini melalui Timotius dan temannya jemaat Filipi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kesimpulan adalah kata kunci di sini adalah dengan dan tetapi dengan karena dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati orang menganggap yang lainnya mengutamakan dan janganlah tiap orang lainnya perhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Setidaknya kita harus perlu mengkaderkan, perlu memberi waktu kepada saudara kami, perlu memberi waktu pelayan kami supaya agar dia juga bisa dengan diri kita. Dan contoh satu adalah hari ini memberi waktu kita untuk praktek dan mengajar kepada kami adalah mereka tahu bahwa keputusan mereka juga akan usia mereka sulit atau sudah
yang memberi waktu supaya ia layak, yang kaya dan layak di hadapannya. Terima kasih Bapak Ibu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang itu ya membela melayani atau tapi dia datang melayani dan tujuannya tuh bukan orang kaya tapi orang miskin, orang yang tidak layak dia mau menjadikan layak. Yang kedua, Yesus menjalankan pelayanan itu tidak dengan egoisan, tidak dengan merampas hak orang lain, tetapi ia melayani dengan sukacita, melayani dengan mengkaderkan murid-muridnya, memberi kesempatan kepada mereka untuk melayani, sebab dia tidak lama meninggalkan mereka, sehingga ia memberi kesempatan untuk berdoa dan berjalan-jalan. Tuhan Yesus memberikan waktu kepada dan berikut Paulus juga, walaupun ia di dalam penjara, tetapi ia tidak tinggal diam, melainkan ia membagi-bagikan firman kepada orang-orang percaya di jemaat Filipi. Seperti tadi saat mulai firman Tuhan kita jelaskan bahwa Paulus sudah diam karena Paulus sudah mau jemaatnya jemaat Filipi itu iman mereka yang kuat tuh. Kuatkan lagi waktu dia menyerah. Dan berikut Paulus juga firman Tuhan itu dia dipercayakan kepada dua jemaat baik di pelayanannya, yaitu itu artinya Paulus memberi kesempatan buat mereka. Paulus juga tahu dan jadi bertugas yang menjadi dapat dan dia akan yang dibatasi dan dia akan dia suatu dia dalam penjara dan bagi saja yang sampai dia juga dia mendatang kepada dan pada jemaat ini. Bapak Ibu sebabnya kita harus perlu mengkaderkan bahwa kami jauh, kami membatasi waktu parkiran kami, tetapi tentunya kita harus mengkaderkan atau tentunya kita harus memberikan waktu pada saudara kami, teman kami, sebelahan kami, supaya apa yang kita sampaikan setiap tulis itu kita sampaikan kepada teman kami. Terima kasih Bapak Ibu, Mas Tuhan.
kayak gitu